1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sebuah kebijakan di Hindia Belanda yang dikenal dengan nama Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Melalui kebijakan ini, setiap desa diwajibkan menyisihkan sekitar 20% dari tanah pertaniannya untuk ditanami komoditas ekspor yang diminati di pasar internasional seperti kopi, tebu, dan nila. Hasil panen dari tanaman tersebut harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, bagi penduduk yang tidak memiliki tanah, diberlakukan kewajiban bekerja di perkebunan milik pemerintah selama 75 hari dalam setahun sebagai bentuk pembayaran pajak tenaga kerja. Tujuan utama diterapkannya Kulturstelsel ini adalah untuk mengatasi kesulitan keuangan yang tengah dihadapi pemerintah Belanda. Krisis tersebut muncul akibat berbagai peperangan besar seperti Perang Jawa 1825 sampai 1830 dan konflik dengan Belgia. Melalui sistem tanam paksa ini, pemerintah kolonial berusaha meningkatkan produksi tanaman ekspor demi mengisi kembali kas negara yang kosong. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini justru membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Para petani dipaksa menanam tanaman yang ditentukan oleh pemerintah kolonial dan harus menjual hasilnya dengan harga yang tidak adil. Selain itu, beban kerja yang berat serta kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil panen membuat kehidupan petani semakin sulit. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya jatuh dalam kemiskinan dan kelaparan akibat kebijakan ini. Pada awal abad ke-19, Belanda tengah menghadapi krisis ekonomi serius. Akibat dari Perang Napoleon dan Perang Kemerdekaan Belgia, negara itu mengalami defisit besar. Demi memulihkan keuangan negara, pemerintah Belanda mencari solusi dan mereka melihat koloni Hindia Belanda sebagai jawabannya. Tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem yang dikenal sebagai Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Lewat sistem ini, petani pribumi dipaksa menyerahkan 20% dari tanah mereka untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, teh, nila, dan tebu. Jika mereka tak punya tanah, maka mereka diwajibkan bekerja di perkebunan pemerintah selama 75 hari dalam setahun secara cuma-cuma. Bagi Belanda, sistem ini berhasil. Pendapatan negara meningkat tajam dan ekonomi mereka mulai stabil kembali. Tapi, di balik keuntungan Belanda, rakyat Hindia Belanda menderita. Eksploitasi tenaga kerja, kelaparan, dan kemiskinan menjadi bayaran atas kekayaan negeri penjajah. Namun, sistem ini tidak bertahan tanpa kritik. Edward de Weizsäcker lewat novelnya Max Havelaar yang terbit tahun 1860 membuka mata dunia terhadap penderitaan rakyat Jawa. Buku ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sistem kolonial. Tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1870, Kulturstelsel mulai dihapus secara bertahap dan digantikan oleh sistem ekonomi liberal melalui Undang-Undang Agraria. Sistem tanam paksa menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah kolonial Indonesia, pengingat akan penderitaan di balik kemakmuran bangsa penjajah. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan Kulturstelsel atau sistem tanam paksa di Jawa. Sistem ini mewajibkan penduduk desa menyediakan 20% lahan pertanian mereka untuk menanamkan komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditentukan. Bagi yang tak memiliki lahan, diwajibkan bekerja selama 75 per tahun di perkebunan pemerintah sebagai bentuk pajak kerja. Dalam Stadsblad 1834 nomor 22, ketentuan Kulturstelsel sebenarnya tampak tidak memberatkan. Di antaranya adalah tanah untuk
tanaman ekspor harus disediakan secara sukarela. Tidak lebih dari 1/5 lahan desa dibebaskan dari pajak, dan tenaga kerja tidak boleh melebihi kebutuhan untuk menanam padi. Bahkan, jika terjadi gagal panen, bukan karena kelalaian petani, tetapi pemerintah kolonial wajib menanggung kerugiannya. Namun kenyataannya adalah di lapangan sungguh jauh berbeda. Sistem ini disalahgunakan oleh para pejabat kolonial dan pemimpin lokal. Desa-desa dipaksa menanam di seluruh lahannya, kerja paksa dilakukan jauh lebih lama, dan rakyat kehilangan waktu untuk mengelola sawah mereka sendiri. Hasilnya, penderitaan merajalela, rakyat jatuh miskin, dan kehidupan mereka tak teratur. Meski merugikan rakyat, kultur stelsel justru menguntungkan pemerintah kolonial Belanda yang sedang mengalami krisis keuangan. Van der Bos bahkan mendapat gelar kehormatan dari Raja Belanda. Tapi tekanan dari dalam dan luar negeri akhirnya memaksa sistem ini dihapuskan pada tahun 1870. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Belanda membawa dampak besar di berbagai aspek kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dari sisi dampak politik, pemerintah kolonial meningkatkan kontrol atas produksi pertanian. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi dan tebu, serta dikenakan pajak tanah meskipun hasil panennya diambil seluruhnya oleh Belanda. Mereka yang tidak punya lahan diwajibkan kerja paksa di perkebunan. Dari dampak ekonomi, sistem ini memperkenalkan ekonomi uang ke desa-desa, namun hanya menguntungkan pihak kolonial saja. Petani lokal menanggung beban pajak dan kerja paksa, sementara pejabat Belanda mendapatkan keuntungan besar melalui sistem intensif kultur prosen. Kemudian dari sisi sosial, masyarakat sangat dirugikan karena harus bekerja keras tanpa upah dalam kondisi berat. Hal ini yang menyebabkan kelaparan, wabah, penyakit, dan tingginya angka kematian dari berbagai daerah seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan. Sistem kerja paksa fisik ini akhirnya digantikan oleh kerja upah. Selain dampak negatif, dampak positif juga muncul dari kultur stelsel ini, di mana masyarakat mulai mengetahui teknik pertanian baru, peredaran uang meningkat, serta infrastruktur berkembang, seperti jalan raya, pelabuhan, gudang, dan pabrik. Namun, dampak positif ini tidak sebanding dengan penderitaan rakyat. Selain di Pulau Jawa, sistem tanam paksa ini juga diterapkan di Minahasa, Sumatera Barat, Madura, dan Maluku untuk komoditas. Di tahun 1830, Belanda menerapkan kultur stelsel atau yang lebih dikenal dengan tanam paksa di Jawa. Tanah subur dipaksa menanam komoditas ekspor dan tentunya mengurangi lahan pangan. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil yang menyebabkan terpicunya penyelewengan dan penderitaan. Sistem ini menguntungkan hanya kepada pihak Belanda saja, menyumbangkan besar pada kas kerajaan. Namun, diperoleh melalui eksploitasi kejam dan jauh dari kata manusiawi. Kritik bermunculan dari berbagai pihak, termasuk Anne-Marie van Boregem dan Edward van Gogh yang menyoroti dampak buruk tanam paksa dan perdagangan candu. Edward Roesteker melalui Max Havelaar juga lantang mengkritik ketidakadilan ini. Gelombang kritik akhirnya memaksa Belanda menghapuskan kultur stelsel secara bertahap. Dimulai tahun 1860 dengan lada, disusul dengan teh dan nila di tahun 1865, hingga hampir semua jenis dihapus tahun 1870, kecuali kopi di daerah Priangan. Penghapusan ini adalah buah dari perjuangan melawan sistem yang merugikan rakyat Indonesia. Penghapusan kultur stelsel. Titik awal penghapusan kultur stelsel ini dimulai pada abad ke-19, di mana mulai bermunculan kritik-kritik yang menentang sistem tanam paksa ini. Di antaranya ada Douwe Steker dan Baron van Hove. Douwe Steker membeberkan kekejaman sistem tanam paksa dalam Max Havelaar. Sementara Fransen van der Put menulis satu nama lain, yaitu Zoeker Contrachten, yang juga banyak mengkritik ketidakadilan dalam sistem tanam paksa. Akibat banyaknya kritikan dan kegigihan dari kaum liberal tersebut,
Akhirnya pihak pemerintahan Hindia Belanda menghapuskan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Meskipun tidak secara langsung, tetapi melalui beberapa tahapan. Proses penghapusan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel terbagi dalam beberapa tahap, yakni pertama, pada tahun 1860, yakni pertama kali dilakukan penghapusan tanam paksa lada. Kedua, pada tahun 1865, penghapusan tanam paksa untuk teh dan nila. Dan yang ketiga, pada tahun 1870, hampir semua jenis tanaman paksa sudah dihapuskan kecuali tanam paksa kopi di Priangan.